Hey, lihat nih. Secara teknis, kamu bisa tinggal di Menara Eiffel asal nggak keberatan menempati apartemen sempit. Gustav Eiffel mendesain menara ini dilengkapi apartemen pribadi untuk dirinya sendiri tepat di puncak konstruksi itu. Dia meninggalkan tempat itu dalam keadaan baik dan rapi dengan semua perabot yang diperlukan. Sekarang apartemen ini ditempati dua manekin Eiffel sendiri dan temannya yang sama terkenal, Thomas Edison. Turis boleh melihat sekilas apartemen itu jika mereka membeli tiket ke puncak menara. Jika kamu pernah melewati Trafalgar Square, pasti kantor polisi terkecil di London ini terlewatkan karena letaknya tersembunyi di balik tiang lampu. Alasan kantor polisi didirikan di situ pada tahun 1926 adalah agar petugas polisi bisa dekat dengan rapat-rapat umum. Rapat umum sering terjadi di area itu. Sebagian orang bahkan bilang, kantor polisi ini dulu dilengkapi telepon yang terhubung langsung ke Scotland Yard. Lokasi ini sekarang dipakai untuk menyimpan alat kebersihan, jadi nggak banyak yang bisa dilihat di sana, kecuali beberapa alat pel. Grand Central Station, salah satu stasiun New York tersibuk, punya tempat tersembunyi bagi pelancong. Ada beberapa lapangan tenis di tempat rahasia bernama Annex. Area ini dulu tempat berbagai hal, dari studio rekaman sampai galeri seni. Tapi saat ini dikenal sebagai klub tenis Vanderbilt dan bisa dikunjungi umum. Seperti halnya Tuan Eiffel, produser Samuel Lionel Roxy Rottevelt mendesain apartemen tersembunyi untuk dirinya sendiri di tempat hiburan Radio City Music Hall di New York. Dia juga minta apartemen itu, yang sekarang disebut Roxy Suite, untuk dihias dengan gaya Art Deco. Tinggi langit-langit apartemen ini 6 meter, yang tertutup daun emas dan dinding-dindingnya memakai tirai mewah dari lantai sampai langit-langit. Sekarang cuma penampil Radio City dan tamu VIP yang bisa mengunjungi lokasi ini. Kamu juga bisa menyewanya, tapi konon harga sewanya sangat tinggi. Simbol paling terkenal Roma, Colosseum, memiliki terowongan rahasia yang tersembunyi di bawah lantainya. Di masa lalu, bangsa Romawi kuno memakai lorong ini untuk mengurung hewan liar seperti singa, harimau, gajah, dan beruang. Karena hewan-hewan ini dipakai untuk pertarungan gladiator dan jenis-jenis hiburan lain. Terowongan ini dibuka sejak 2010 bersama sistem perpipaan Colosseum. Pada masanya, itu kemajuan teknologi dengan fitur keran minum, bahkan toilet. Sebagian orang mengkritik dibukanya terowongan rahasia ini. Mereka percaya ini akan memengaruhi struktur bangunan karena ramainya lalu lintas pengunjung. Gedung Empire State dikatakan memiliki 102 lantai, tapi itu nggak benar. Sebenarnya gedung ini punya lantai ke 103 yang rahasia. Jalan masuknya melalui tangga tersembunyi yang ada di lantai 102. Tapi seringnya, lantai ini disediakan bagi para insinyur bangunan dan selebritas. Itu belum semua. Lantai 103 ini mengarah ke kapsul gedung Empire State, yaitu kubah terkenal gedung itu. Salah satu tengara paling kenamaan Amerika memiliki ruang tersembunyi misterius. Jika catatan sekarang benar, ada ruang rahasia di belakang patung kepala Abraham Lincoln di Gunung Rushmore. Ruang ini dimaksudkan untuk menyimpan artefak dan dokumen terkait sejarah Amerika, seperti Deklarasi Kemerdekaan dan Undang-Undang Dasar Amerika Serikat. Sekarang kita tahu berbagai dokumen penting ini disimpan di lokasi lain, dan ruang di Gunung Rushmore tetap nggak bisa diakses publik sampai hari ini. Mungkin ini ruang video game untuk para penjaga taman, atau bukan? Diselesaikan antara 2550 dan 2490 sebelum Masehi, piramida besar Giza adalah sisa-sisa terakhir 7 keajaiban dunia dari dunia kuno. Dibangun sebagai tempat peristirahatan terakhir bagi dinasti keempat Firaun Mesir Khufu, piramida ini dilengkapi galeri besar, kamar raja, dan kamar ratu. Tapi itu belum semua, karena baru-baru ini sebuah kamar rahasia ditemukan di sini. Dijuluki ruang hampa besar, mirip kepalaku, panjang ruangan lapang ini hampir 30 meter. Fungsi utamanya masih diperdebatkan, tapi beberapa arkeolog percaya ruang ini dipakai sebagai jalan internal untuk membantu pembangunan struktur masif itu. Kastel Cinderella adalah atraksi utama di Disney World Orlando, Florida, yaitu suatu area yang disebut Magic Kingdom. Kastel ini memang memiliki ruang tersembunyi yang dinamakan Cinderella Suite. Ruang ini awalnya dimaksudkan untuk tempat tinggal Walt Disney dengan keluarganya. Dia meninggal tahun 1966 dan gak pernah melihat hasil akhirnya.
Ruang ini akhirnya selesai tahun 2006. Sejak itu, ruang ini cuma dibuka beberapa kali saja dan hanya untuk pengunjung yang diundang perusahaan Disney. Grand Central bukan satu-satunya stasiun kereta yang memiliki fitur tersembunyi. Italia punya Milano Centrale, stasiun kereta api terbesar kedua di negara itu. Lebih dari 320.000 penumpang melewati dinding ini tiap hari, tapi sebagian besar nggak pernah melihat pintu-pintu tertutup di dinding sampai stasiun yang menuju Royal Pavilion, area modern yang didesain sebagai ruang tunggu keluarga kerajaan. Pavilion itu memiliki 2 aula besar yang terbagi 2 lantai dengan perabotan mewah, marmer bergaya, semua dihiasi patung-patung kerajaan. Patung Liberty punya ruang tersembunyi. Coba tebak, letaknya di mana? Di obor patung itu. Sayangnya, ruang ini nggak dibuka untuk umum sejak ditutup pada tahun 1916. Sebuah kamera dipasang di sini pada tahun 2011 agar orang bisa menikmati siaran langsung pemandangan indah dari sana. Patung Leonardo da Vinci yang berlokasi di Bandara Fiumicino Leonardo da Vinci, Roma, pertama kali terungkap tahun 1960. Baru-baru ini patung ini direnovasi. Salah seorang pekerja menemukan sesuatu yang misterius dalam proses ini. Sebuah lubang kecil di tengah patung, di ketinggian sekitar 9 meter. Setelah dibuka dengan hati-hati, ditemukan 2 perkamen di dalamnya. Ditulis dalam bahasa Latin klasik. Dokumen pertama menguraikan sejarah area yang sekarang menjadi lokasi bandara itu. Perkamen lain berisi daftar orang-orang yang menghadiri peresmian patung itu. Gedung Mahkamah Agung Amerika Serikat di Washington DC memiliki fasilitas olahraga, di mana panitera, polisi yang tidak bertugas, dan pegawai Mahkamah Agung lain bisa main bola basket. Gedung itu berlokasi di lantai teratas dari gedung yang dijuluki Mahkamah Tertinggi di Daratan. Permisi, aku mendribel bola dulu. Klub 33 Disneyland berlokasi di bagian taman hiburan New Orleans Square di Anaheim, California. Klub eksklusif ini cuma memiliki 500 anggota dan diresmikan tahun 1967. Tujuannya untuk menghibur para selebritas, politisi, dan sponsor. Dekorasinya milik Walt Disney sendiri dan istrinya. Layanan di sini sangat mahal. Anggota harus membayar 374 juta rupiah untuk bergabung di klub. Dan kemudian biaya tahunan antara 179 rupiah sampai 374 juta rupiah. Pintu masuk ke klub itu mudah terlewatkan karena tersembunyi di belakang pintu dengan satu plat emas berukiran angka 33. Klub ini direnovasi tahun 2014. Mereka memindahkan pintu masuk ke lokasi yang makin rahasia, tapi orang masih bisa melihat pintu masuk yang lama di tempat aslinya. Kota New York punya sejumlah perpustakaan umum dengan apartemen tersembunyi. Para karyawan dan keluarga mereka bisa tinggal di kamar tersembunyi itu yang berlokasi di bagian atas dari banyak perpustakaan umum. Sekarang, kebanyakan tempat ini menjadi tempat penyimpanan atau ruang kosong, tapi beberapa di antaranya terbuka untuk umum. Seperti milik proyek renovasi apartemen seharga 65,9 miliar rupiah di cabang Washington Heights. Tempat ini diubah dari ruangan lama dan berdebu seluas 348 meter persegi menjadi area khusus bagi remaja dan pusat teknologi, yang juga dilengkapi ruangan untuk berbagai program pendidikan untuk dewasa. Keren!